Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahwan Tulung, kelas 3B semester 3. Baik, di sini saya akan membuat video dari tugas dari Bapak Ustadz dosen pengampu Ustadz Samsudin MPD. Di sini saya akan mengambil judul yaitu pengantar ilmu tasawuf yang telah saya ambil dari beberapa jurnal. Baik, yang pertama adalah pengertian tasawuf. Tasawuf berasal dari bahasa Arab, dari kata tashowafa tashowafu, yaitu mengandung atau mengandung makna atau menjadi berbulu, menjadi berbulu yang banyak, yaitu yakni menjadi seorang sufi atau menyerupai dengan ciri khasnya. Pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wool. Kata suf, walaupun pada prakteknya tidak semua ahli sufi pakaiannya menggunakan wool, menurut sebagian pendapat menyatakan bahwasanya para sufi itu diberi nama sufi karena kesucian atau sofa itu kesucian hati mereka dan kebersihan tindakan mereka. Di sisi lain menyebutkan bahwasanya seseorang itu disebut bahwa sufi karena mereka berada di baris terdepan di hadapan Allah melalui pengkatan keinginan mereka kepadanya, bahkan ada juga yang mengambil dari istilah ashab as-sufah, yaitu para sahabat Nabi SAW yang tinggal di kamar atau serambi masjid. Ya, mereka meninggalkan dunia dan rumah mereka untuk berkonsentrasi untuk beribadah dan dekat dengan Rasulullah SAW. Pada intinya, tasawuf itu merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka menyucikan diri atau tazkiyatun nafas dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian memusatkan perhatiannya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi bahwa tasawuf adalah ilmu pengantar ilmu tasawuf yang menerangkan tentang keadaan jiwa atau nafas yang dengannya diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari yaitu sifat-sifat yang buruk, yaitu dengan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk atau jalan menuju Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Meninggalkan larangan-larang Allah dan menuju perintah-perintah Allah. Beberapa penulis mengira bahwa penulis jurnal ini mengira bahwa ada hubungan antara tasawuf dan zuhud. Oleh karenanya, setiap orang yang diketahui hidup zuhud dan mengonsentrasikan diri pada Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan kepada tasawuf, seperti Fudhay bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, dan Ibrahim bin Adam, dan ahli-ahli zuhud lainnya. Seperti mereka, pada kenyataannya ada pendapat lain yang membedakan antara zuhud dan tasawuf. Zuhud di dunia adalah sebuah keutamaan dan amalan yang disyariatkan dan disunahkan serta merupakan akhlak para nabi, wali, dan hamba-hamba yang soleh yang mengutamakan apa yang di sisi Allah di atas kenikmatan duniawi dan keterlenaan pada yang mubah.
Sedangkan tasawuf adalah konsep yang berbeda, karena jika seorang sufi mantap dalam kesufiannya, maka zuhud baginya adalah sesuatu yang tidak bermakna. Ia terkadang membutuhkan zuhud pada permulaan tarikat sufistik, yang pada akhirnya ia harus mencela apa yang dibebankan padanya. Dengan demikian, tasawuf atau sufisme adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan untuk mitisisme dalam Islam dengan tujuan pokok memperoleh hubungan langsung dengan Tuhannya. Dalam hal ini, pokok-pokok ajarannya yang tersirat dari Nabi Muhammad SAW yang didiskusikan dengan para sahabatnya tentang apa saja yang diperbolehkan yang diperolehnya dari malaikat Jibril yang berkenan dengan pokok-pokok ajaran Islam, yakni iman, Islam, ihsan, dan ihsan. Ketiga sandi ini diimplementasikan dalam pelaksanaan tasawuf. Dan tasawuf ini mempunyai sejarah dan kemunculan pemikiran tasawuf, praktek tasawuf telah dimulai oleh baginda Muhammad SAW itu sendiri sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad melakukan tahanut dan khalwat di Gua Hira. Tidak hanya untuk mengasingkan diri dari masyarakat Mekah yang tenggelam dalam hawa nafsu, tetapi juga untuk membersihkan hati dan mensucikan jiwa dari noda-noda yang menghinggapi masyarakat pada waktu itu. Pada awal munculnya Islam ini di Jazirah Arab, agama Islam ini itu didakwakan dan dibawa oleh Nabi Muhammad tampak begitu sederhana karena ajaran begitu mudah dipahami, karena Nabi Muhammad SAW lah yang menjadi panutan utamanya bagi umat Islam yang ajarannya dan contoh tauladannya dapat diberikan dan diperlihatkan secara langsung tanpa adanya perantara dalam perkembangan sejarah. Sepeninggalannya Nabi Muhammad SAW terjadilah perluasan wilayah Islam, merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari karena dalam prosesnya terjadi akulturasi, asimilasi, dan percampuran dengan budaya lain. Ajaran Islam sebagai rahmat lil alamin harus terus berkembang ke wilayah baru, meskipun ada resiko yang tidak dapat diprediksi akibat interaksi dengan budaya lain. Baik, tujuan kita untuk mempelajari ilmu tasawuf dan aplikasi dalam kehidupan, esensi tasawuf bermuara pada hidup yang zuhud atau tidak mementingkan kemewahan duniawi ini. Tujuan hal ini adalah rangka dalam dapat berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan perasaan benar-benar berada di hadirat Tuhan. Para sufi menganggap bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara yang formal atau mahdoh belum merasa cukup karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Kaum sufi dalam kepandangannya Said Nur bin Said Ali bahwasanya sufisme diadakan dengan tujuan berbagai bentuk sebagai berikut, yaitu merupakan berupaya menyelamatkan diri dari akidah-akidah syirik dan batil, dan melepaskan diri dari penyakit-penyakit qalb, dan mengisi diri dengan akhlak Islam yang mulia, dan menganggapi derajat ihsan dalam ibadah, dan mentasbilkan akidah persahabatan dan keutuhan persahabatan dan ketuhanan, dengan maksud Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya dengan meliputi mereka dari segala arah ilmu, kekuasaan, pendengaran, dan penglihatannya, dan juga menganggapi kekuatan iman yang dahulu pernah dimiliki para sahabat Rasulullah SAW, menyebarkan ilmu-ilmu syariat dan meniupkan roh kehidupan kepadanya, mampu mengembalikan kepemimpinan menduniai secara global, kepangkuannya baik peta politik maupun ekonomi, serta dapat menyelamatkan bangsa-bangsa yang ada dari aliensasi
alienasi dan kehancuran. Oleh karena itu, bagi ahli tasawuf tidak mempunyai tujuan lain dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tujuan untuk mencapai ma'rifat billah, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Epistemologi tasawuf itu adalah sumber ilmu pengetahuan dalam bidang tasawuf, sedangkan epistemologi tasawuf yang dikembangkan dalam artikel ini adalah amalan-amalan sebagai aspek batin manusia. Artikel yang saya baca, yang saya rangkum adalah amalan Islam sebagai aspek batin manusia yang disebut esoterik Islam, mengkaji dari mana asal usul pengetahuan tasawuf tersebut dan bagaimana transfer pengetahuan yang berkolaborasi filsafat dan tasawuf dalam suatu penekanan bahwa pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang berlandaskan pada sumber-sumber yang sahih, yakni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian, penjabaran ilmu tasawuf berdasarkan proses pencapaiannya melalui 3 unsur dasar, yakni bersumber dari tasawuf secara klasik, yakni taklil, tahlil, dan tajalli atau rahman. Secara etimologi, tahlil berarti melepaskan atau mengosongkan dan membebaskan. Pengosongan jiwa menjadi syarat penting bagi proses pembentukan rohani seseorang. Ibarat bak air sebelum diisi dengan air bersih terlebih dahulu harus melakukan pembersihan rohani. Terlebih dahulu dalam tasawuf dikenal istilah tazkiyatun nafas yang dilakukan secara kelanjutannya sebagai latihan kerohanian dalam diri seseorang atau riyadah an-nafs. Proses ini menjadi bagian dari perjalanan mencapai hasil yang baik dan jika tidak melalui jenjang pembersihan rohaninya itu, maka akan sia-sia segala upaya dan kelelahan mesti dilakukan sebab noda dalam jiwa sudah tersimpan lama mengalami penambahan secara terus-menerus hingga menjadi nokta hitam yang kelam, yang pekat. Akibat pencemaran noda yang tersimpan sejak lama dalam suatu wadah tersebut dalam hati seseorang itu akan membuat upaya akan menjadi sia-sia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.